Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini arah hidup kita, Bapak Ibu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kemana arah hidup kita hari ini? Menuju pada kehendak Tuhan atau keinginan daging? Kemana arah hidup kita hari ini? Ini yang menjadi sebuah perenungan yang harus kita jawab. Apakah selama ini saya ikut Tuhan hanya berpikir orientasi hidup kita hanya bagaimana saya harus nyaman, bagaimana saya harus diberkati, bagaimana saya harus hidup yang berlimpah-limpah dan lain sebagainya, tanpa memandang bahwa ada satu tuntutan yang Tuhan mau, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi hidup kita itu harus mengarah kepada salib, karena ini menjadi bagian dari komitmen kita mengikut kehendak Tuhan. Dunia berkata apa, Bapak Ibu? Ikutilah hatimu. Tetapi Kristus berkata, salibkan hatimu dan ikutlah siapa? Tuhan. Inilah yang menjadi tema kita hari ini, Bapak Ibu. Arah hidup murid yang menuju pada salib. Hal ini adalah panggilan bagi kita. Hal ini adalah arah yang Tuhan mau bagi kita. Kehidupan kita bukan ditentukan oleh keinginan-keinginan daging. Kehidupan kita bukan ditentukan oleh apa kata dunia. Kehidupan kita bukan ditentukan menurut motivasi-motivasi yang ada di dalam dunia, tetapi menurut siapa? Kristus. Sudahkah kita ada di dalam kehendak Tuhan ini, Bapak? Mengapa sekarang jalan mengarah pada salib adalah bagian yang harus kita lakukan, dan mengapa hal ini Yesus tuntut? Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama yang menjadi alasan mengapa perjalanan kita harus pada salib. Yang pertama, Bapak Ibu, jalan menuju salib adalah apa? Keharusan. Jalan menuju salib adalah keharusan. Perhatikan kembali dalam ayat 23, Bapak Ibu. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Perhatikan frase kata mengikut, frase kata harus, Bapak Ibu. Frase kata harus ini dari kata Yunani de, yang memiliki makna suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Ini bukan sekedar kewajiban moral atau pilihan etis, Bapak Ibu. Ini adalah keharusan karena menjadi ketetapan di dalam kehendak Allah. Jadi sesuatu yang memang kita tidak bisa hindari, Bapak Ibu. Menyangkal diri dan memikul salib adalah bagian yang harus kita terima sebagai orang-orang percaya, karena dia bersifat apa? Harus. Suatu kebenaran, suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Konsekuensi ketika kita mau ambil bagian menjadi murid-murid Yesus, berarti kita siap untuk hidup menyangkal diri dan memikul salib. Kata harus di sini juga digunakan dalam teks ini untuk menjelaskan perjalanan Yesus di dalam ayat yang ke-22. Coba kita buka bersama-sama pasal 9 ayat 22, Bapak Ibu. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perhatikan di dalam ayat yang 22 ini ada kata yang sama. Apa itu, Bapak Ibu? Harus. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jadi kata harus juga digunakan dalam teks ini untuk menunjukkan ketaatan Kristus sebagai Sang Mesias. Ketaatan Kristus untuk hidup di dalam kehendak Bapaknya di sorga. Inilah mengapa di dalam teks firman Tuhan yang lain, di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi artinya, Bapak Ibu, ketika teks ini berkata harus, ini berbicara bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi ketetapan yang memang engkau harus lakukan, seperti Kristus yang telah taat kepada Bapaknya. Seperti Kristus
menyatakan kasihnya kepada Bapaknya, begitu juga saya dan Bapak Ibu semuanya. Menyangkal diri dan memikul salib adalah bagian ekspresi dari kita sebagai orang-orang yang mengasihi dan mau taat kepada Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi kata harus di sini digunakan dalam teks ini untuk menjadi jalan salib Yesus. Penderitaan Kristus bukan sebuah keputusan mendadak, tetapi bagian dari rencana kekal Allah. Dan ketika Yesus berkata harus dilakukan, dan itu kita harus lakukan Bapak Ibu, sebagai bentuk ketertundukan kita kepada Tuhan. Jadi melalui ini kita dapat melihat keterkaitan secara kontekstual yang menjelaskan bahwa kata harus dalam nats ini memiliki bobot yang sama, yaitu sebagai bagian ketertundukan kita kepada siapa? Tuhan. Ini adalah panggilan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Ini adalah panggilan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Apakah ketaatan itu menjadi sebuah bagian di mana engkau menikmatinya Bapak Ibu? Seperti Yesus menikmati ketaatan itu sebagai makanannya. Sebagai makanannya. Ketika Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, hal ini juga menjadi sebuah panggilan dalam kehidupan saya. Apakah ketaatan kita menjadi sebuah makanan yang menikmati? Makanan yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita? Atau malah putus asa? Atau malah menyerah? Atau malah gundah gulana dalam setiap kehidupannya, tidak bisa menikmati hidup karena banyak pencobaan, karena banyak tantangan, karena banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Artinya hal itu menjadi bagian yang menjadi makanan yang terenak dalam hidup kita. Wah Pak, kok susah sekali jadi orang Kristen. Menyangkal diri, memikul salib menjadi makanan yang harus kita nikmati. Enak gak Bapak Ibu? Susah ya? Coba bandingkan dalam 1 Petrus Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima, ayat yang ke-6. Kita baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbagai-bagai pencobaan, bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah. Kalau punya uang banyak itu wajar ya. Kalau punya deposito yang banyak itu wajar. Kalau kita punya harta yang banyak mungkin secara dunia itu wajar. Tetapi kata Alkitab apa? Berbahagialah ketika apa? Ketika pencobaan, ketika ada ujian. Mengapa Bapak Ibu? Kata kuncinya ini makanan. Apakah kita sudah menikmati apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi sebagai makanan yang menikmati hidup kita, yang makanan yang dapat kita nikmati sehingga kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas seizin Tuhan, atas kedaulatan Tuhan. Ini menjadi penghiburan tersendiri Bapak Ibu. Salib bukan hanya karya yang terselamatkan, tetapi juga arah yang membentuk hidup kita. Seperti Kristus yang menghidupi kehendak Bapaknya oleh karena kasih, dan Dia menikmati hal itu sebagai makanannya, begitu juga dengan hidup kita hari ini Bapak Ibu. Ini adalah keharusan sebagai panggilan dalam hidup yang taat sebagai murid Yesus. Katakan dirinya, kamu harus